نبينا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Kaum muslimin, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin yang dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan pujian dan sanjungan kepadanya, di mana tidak ada kekuatan untuk bisa menunjukkan rasa syukur ini kepada Allah kecuali dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bersyukur di atas nikmat-Nya, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya untuk kita semuanya agar selalu istiqamah menjalankan perintahnya dan meninggalkan setiap larangannya. Salawat beriringkan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ahibati fillah, para pemirsa kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang kali ini kita kembali melanjutkan pelajaran di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Dhiyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Ad-Dimashqi Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari di kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah datangkan keberkahan dari ilmu tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu, karena yang terpenting dari ilmu yang dipelajari adalah bagaimana ilmu itu tertuang dalam bentuk pengamalan. Dan itulah tujuan inti yang sesungguhnya ketika kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, di mana ilmu bukan hanya sebatas untuk menambah wawasan, bukan hanya sebatas menambah ilmu pengetahuan, akan tetapi ilmu adalah bekal yang kita butuhkan sebelum beramal. Dan tidak akan mungkin seorang bisa beramal dengan baik dan sempurna kecuali ketika mereka berbekal di atas ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dengan ilmu bagaimana mengamalkannya. Dan inilah tujuan yang sesungguhnya daripada ilmu yang kita pelajari. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani fid din, ahbabil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di siang kali ini, judul yang akan kita bawakan adalah beberapa keutamaan zikir di dalam Islam. Di dalam kesempatan kali ini kita akan membacakan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang zikir-zikir yang ada dalam agama Islam. Setiap zikir ada keistimewaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Barang siapa yang membaca zikir ini, maka dia mendapatkan ini. Barang siapa yang membaca zikir ini, dia akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaannya tersendiri. Dan inilah yang akan menjadi perkara yang akan kita sampaikan di kesempatan siang kali ini. Semoga zikir ini menjadi ucapan yang menghiasi kehidupan yang kita lalui dalam kehidupan dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang pertama dibawakan oleh al-muallif rahimahullah datang dari jalur sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulla yawmin wa masa'in
kulli lailatin Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 marratin fayadurruhu syai'un rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah binahwihi wan Nasa'i fi 'amali yawmin wa lailah wa qala At-Tirmidzi haditsun hasanun sahihun gharib. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang hamba yang mengucapkan di waktu paginya di hari tersebut atau mengucapkan di waktu petangnya di malam hari tersebut, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dia membaca zikir ini sebanyak 3 kali, melainkan zikir ini akan menjaga seseorang dari hal-hal yang bisa menimpanya dari keburukan. Tidaklah seorang hamba di waktu paginya di hari tersebut dan di waktu petangnya di malam hari tersebut dia membaca zikir ini sebanyak 3 kali, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dari segala keburukan yang dapat menimpanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Zikir ini merupakan zikir yang sangat dianjurkan di dalam Islam agar kita membacanya dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena zikir ini dikhabarkan dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang hamba membaca di waktu paginya 3 kali, kemudian dia juga membaca di waktu sorenya atau di malam harinya sebanyak 3 kali, ya, dia menyebutkan bismillah dengan menyebut nama Allah, la yadurru ma'asmihi, yang tidak dapat apapun yang membahayakan dengan nama Allah tersebut di langit dan di bumi, dan dialah maha mendengar dan maha mengetahui. Fayadurruhu syai'un, sehingga zikir ini akan menjaganya dan tidak akan ada yang bisa membahayakannya. Subhanallah. Oleh karenanya, siapapun yang menginginkan perlindungan dari Allah Azza wa Jal, maka di antara zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah dengan membaca zikir ini. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, alladzi la yadurru ma'asmihi, yang tidak ada sesuatu apapun yang dapat membahayakan dengan nama Allah ini di langit dan di bumi, dan dialah maha mendengar dan maha mengetahui. Zikir ini apabila dibaca oleh seseorang 3 kali di waktu paginya dan 3 kali di waktu petangnya, melainkan zikir ini akan menjaganya dari apa yang bisa mendatangkan keburukan untuknya. Fayadurruhu syai'un. Subhanallah. Maka zikir ini sangat layak untuk menjadi wirid harian kita. Tidak boleh kita lalai dari membacanya, karena zikir ini mengandung permohonan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan seseorang yang membaca zikir ini betul-betul menunjukkan bahwa dia sedang bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillah, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ajarkan zikir ini kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita,
kepada istri kita, kalau seandainya kita sayang kepada mereka, kalau seandainya kita ingin mereka itu dijaga, dan itulah salah satu tanda bahwa kita sayang kepada mereka, cinta kepada mereka, tentunya kita akan memberikan perlindungan, penjagaan, bagaimana mereka dijaga, bagaimana mereka dilindungi. Tentulah zikir ini bisa menjadi salah satu hal yang dirutinkan untuk dibaca. Karena menyayangi keluarga itu bukan dengan memberikan apa yang mereka inginkan. Mereka ingin ini dibelikan, ingin itu dibelikan, ingin ini dibelikan. Ya. Tetapi apa yang bisa membuat mereka selamat dari keburukan tidak diajarkan. Padahal kalau kita betul-betul menyayangi mereka, tentulah kita akan berusaha sekuat tenaga, berusaha dengan maksimal bagaimana kita memberikan perlindungan untuk mereka, memberikan penjagaan untuk mereka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan bagaimana seseorang bisa mendapatkan perlindungan dari keburukan, ya, dan dia bisa mendapatkan itu dengan membaca zikir. Karena zikir berfungsi sebagai senjata dan perisai yang dapat melindungi seseorang dari segala keburukan. Ad-du'a awil adhkar silahul mu'min. Berdoa dan berzikir adalah merupakan senjata bagi seorang mukmin. Ya, hisnu hasinin. Zikir adalah benteng yang sangat kokoh yang dapat menjadi pelindung bagi seseorang dari segala keburukan dan mara bahaya yang bisa menimpanya. Itulah mengapa seorang muslim hendaknya selalu menjadikan zikir sebagai kebiasaan dalam hidupnya. Bagaimana dia selalu mengingat Allah Rabbul Alamin dalam zikir. Ya, dan di antara zikir yang Nabi ajarkan untuk kita baca adalah zikir yang telah kita dengarkan bersama. Zikir dengan lafaz Bismillah, dengan menyebut nama Allah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, yang tidak dapat membahayakan sesuatu apapun dengan namanya di langit dan di bumi. Ya, tidak akan ada yang dapat membahayakan Allah Rabbul Alamin, ya, di langit dan di bumi. Maka ketergantungan kita kepada Allah dengan menjadikan nama-namanya sebagai sarana untuk bertawassul, bertaqarrub kepada Allah Rabbul Alamin. Bismillah, dengan nama Allah yang tidak dapat sesuatu apapun membahayakannya di langit dan di bumi. Maka dengan nama Allah inilah kita bertawassul, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung kepada Rabbul Alamin. Dan inilah keyakinan yang harus ditanamkan dalam diri kita bahwa keamanan yang sesungguhnya adalah keamanan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Keamanan yang datang dari Sang Pencipta, bukan keamanan dari makhluk yang dapat menjaga dia, ya. Akan tetapi keamanan yang besar adalah manakala seseorang berharap Allah lah yang melindungi dari segala keburukan itu. Keamanan apapun itu datangnya dari Allah. Seseorang bisa aman, selamat, ya, itu semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang sebenarnya seseorang mendapatkan keamanan karena ada peranan Allah Azza wa Jalla di sana. Allah yang memberikan dia keamanan sehingga dia bisa aman. Tetapi manakala Allah tidak memberikan keamanan untuk hambanya, maka sebesar apapun yang dikerahkan untuk memberikan keamanan, seseorang tidak akan pernah selamat, tidak akan pernah merasa aman dari mara bahaya apapun yang bisa menimpanya. Maka kalau kita ingin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka di antara zikir yang Nabi ajarkan adalah dengan membaca zikir ini.
Baca zikir ini 3 kali di waktu pagi dan baca zikir ini 3 kali di waktu petang. Dan dari hadis inilah para ulama memandang dan menilai bahwa ini termasuk di antara zikir sabah wal masa, zikir pagi dan petang. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan, barang siapa yang membaca zikir ini di waktu pagi 3 kali, di waktu petang 3 kali, maka tidak akan ada yang dapat membahayakannya. Ya. Oleh karenanya zikir ini memiliki kemuliaan yang sangat besar. Ya. Dan kita berharap kepada Allah semoga Allah jauhkan kita dari segala keburukan dan mara bahaya. Maka baca zikir ini, jadikan dia zikir yang rutin, wirdul yaumi, wirid harian. Ya, di waktu pagi dibaca 3 kali, di waktu petang dibaca 3 kali. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacanya kita benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Nah, kalau kita sayang kepada anak kita, tentulah zikir ini yang akan kita ajarkan kepada mereka. Bukan mengajarkan musik, bukan mengajarkan nyanyian, ya, tetapi yang akan kita ajarkan adalah zikir. Karena dengan zikir Allah akan memberikan perlindungan dan penjagaan untuk hambanya. Kalau kita ingin anak kita dijaga dari keburukan, ajarkan mereka zikir ini. Dan terangkan kepada mereka apa fungsi daripada zikir. Yang ternyata zikir ini bisa menjadi sebab seseorang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib untuk mengimani dan membenarkan apa yang Nabi sampaikan dalam hadis. Dan perlu kita menanamkan dalam diri anak-anak kita dan keluarga kita bahwa semua apa yang disampaikan dalam hadis adalah kebenaran. Dia adalah bahagian daripada wahyu, pedoman seorang muslim yang tidak boleh kita tinggalkan. Nah, maka kalau kita sayang, kalau kita cinta kepada keluarga kita, tentulah kita akan berusaha memberikan perlindungan untuk mereka, dan perlindungan itu bisa datang dari perantara zikir yang Nabi ajarkan sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya. Baik. Kemudian hadis yang juga menerangkan tentang keutamaan zikir, ya, dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yumsi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun gharib. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa di saat petangnya dia membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu, maka telah berhak dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kana haqqan 'ala Allah, maka dia telah berhak mendapatkan ridha dari Allah. Kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu, maka telah berhak atas pemberian Allah berupa keridhaannya. Allah akan meridhai hambanya ketika sang hamba ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai nabinya. Perhatikan ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah. Keridhaan Allah kepada hambanya bisa dicapai manakala dia ridha Allah sebagai Rabbnya. Seseorang akan mendapatkan keridhaan dari Allah manakala sang hamba ridha Islam sebagai agamanya. Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada hambanya selama hamba ridha
menerima Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka keridhaan Allah hasil dari keridhaannya Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabinya, dan Allah sebagai Rabbnya. Fal jaza'u min jinsil amal. Maka balasan sesuai dengan jenis amalan. Ketika seseorang menerima Allah sebagai Rabbnya, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Ketika seseorang ridho dan rela bahwa Islam adalah agamanya, wa raditu lakumul Islam madina, dan Allah telah ridho apabila Islam itu menjadi agama mereka. Maka ketika seseorang ridho dan menerima Islam sebagai agamanya, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Ketika seseorang ridho Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, sebagai nabi yang Allah kirimkan kepada umat manusia, maka Allah pun juga akan ridho kepadanya. Ya, karena ada orang-orang yang tidak ridho Islam sebagai agamanya. Adakah orang yang tidak ridho Islam sebagai agamanya? Ada. Walaupun dia muslim. Naam, walaupun dia muslim. Kok bisa? Dia tidak ridho Islam sebagai agamanya. Padahal dia muslim. Seseorang dikatakan ridho dengan Islam sebagai agamanya ketika dia rela dan ridho dengan seluruh apa yang datang dalam Islam itu. Tetapi ketika dia tidak ridho dengan syariat Islam, apa yang datang dari Islam dia benci. Apa yang menjadi syiar Islam dia musuhi. Apa yang menjadi bahagian dari Islam dia campakkan. Apa yang menjadi bahagian dari Islam tidak mau dia menerimanya. Bagaimana dia dikatakan ridho Islam sebagai agamanya? Apakah cukup seseorang hanya membuktikan keridhaannya dengan ucapan semata? Apakah cukup seseorang mengatakan raditu billahi rabba? Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Pengakuan ini baru akan terbukti seandainya dia benar-benar menerima seluruh apa yang datang dari Allah. Barulah dikatakan dia telah ridha Allah sebagai Rabbnya. Tetapi bagaimana seseorang akan dinilai ridha Allah sebagai Rabbnya, sedangkan apa yang datang dari Allah tidak dia terima? Allah perintahkan ini, dia selisihi. Allah larang kita melakukan ini, justru kita melakukannya. Mana bukti bahwa kita ridho dengan Allah? Tanda bahwa kita ridho kepada Allah, kita menerima segala apa yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Menerima dengan lapang dada, rela dengan apa yang datang di dalam agama ini. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas orang-orang yang mengaku mukmin, baik laki-laki maupun wanita, ketika datang keputusan Allah kepadanya, ketika datang keputusan dari Rasul SAW untuknya, tetapi dia lebih memilih pilihan yang lain. Tidaklah pantas bagi mukmin laki-laki dan wanita apabila telah datang keputusan Allah dan Rasulnya, dia malah memilih pilihan yang lain. Apa yang datang dari Allah tidak dia terima.
Apa yang datang dari Rasul SAW tidak dia terima. Dia lebih menerima sesuatu yang datang dari selain Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Tidaklah pantas bagi orang mukmin seperti itu. Wa ma kana al-mu'minun wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin. Tidaklah pantas bagi mukmin laki-laki, bagi mukmin wanita, idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila telah datang keputusan Allah dan Rasulnya, justru dia lebih memilih pilihan yang lain. Lebih mendahulukan pilihan yang lain. Keputusan Allah dan Rasulnya dia singkirkan. Apa yang Allah putuskan dalam agama ini dia jauhkan. Allah sudah memiliki ketetapan dalam agamanya. Allah sudah menentukan sesuatu dalam agamanya. Tetapi itu yang kita jauhi. Ini tanda bahwa dia belum ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan yang sempurna. Dia hanya ridha Allah sebagai Rabb-nya dalam beberapa ketentuan syariat saja. Iya, dia mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Apa buktinya? Saya sholat, karena Allah perintahkan sholat. Baik. Engkau telah ridha dengan Allah dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Anda puasa. Anda jalankan puasa itu, ya. Anda ridha Allah sebagai Rabb Anda. Buktinya, Anda jalankan puasa karena perintah Allah. Kewajiban yang Allah tetapkan dalam agamanya. Baik, bagaimana dengan yang lain? Syariat Allah yang lain. Bagaimana undang-undang yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Sudahkah Anda menerima undang-undang yang datang dari Allah? Sudahkah Anda benar-benar mengakui Allah sebagai Rabb yang mengatur kehidupan manusia? Nampaknya masih jauh. Kita benar-benar belum meridai dan merelakan segala apa yang datang dari Allah. Hanya ucapan lisan, raditu billahi rabba. Aku telah ridha Allah sebagai Rabb dan Tuhan kami. Itu hanya sebatas di lisan terkadang. Dalam kehidupan yang fakta, kehidupan yang real, kehidupan yang sesungguhnya, kita belum ridha dengan keputusan Allah. Kita belum mengakui Allah sebagai Rabb kita. Buktinya masih banyak. Apa yang datang dari Allah, kita tinggalkan. Kita lebih mengkedepankan sesuatu yang datang dari selain Allah. Undang-undang yang datang dari Allah, tidak kita terima dan kita jalankan itu. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Maka kita diminta untuk benar-benar mengakui bahwa kita benar-benar ridha kepada Allah sebagai Rabb kita. Rasulullah SAW mengatakan, Allah akan ridha kepada hambanya ketika sang hamba mengatakan di waktu petangnya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Para ulama menegaskan keridhaan Allah kepada hambanya yang mengatakan ini manakala betul-betul dia ridha dengan segala keputusan Allah, menjalankan segala apa yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Tetapi manakala itu hanya sebatas ucapan, maka dikhawatirkan Allah tidak ridho kepada kita. Tidak pantas kita ini menjadi makhluk yang diridhoi oleh Allah. Kenapa? Orang-orang munafik juga mengatakan itu. Orang-orang munafik hanya mengucapkan zikir ini di lisannya saja. Tetapi hatinya jauh dari keridhaan. Hatinya tidak ridho. Hatinya tidak rela
tidak ridho dengan sepenuh hatinya. Lisannya berbeda dengan hal. Kondisi yang sesungguhnya berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Maka disinilah kita penting untuk memperbaiki hubungan antara ucapan lisan dengan hati kita yang sesungguhnya. Benarkah kita telah ridha Allah sebagai Rabb kita? Kita patut bertanya. Pantas kita bertanya kepada diri sendiri. Benarkah pengakuanmu raditu billahi rabba? Engkau telah ridha Allah sebagai Rabb. Allah haramkan riba, engkau masih berbuat riba. Mana tanda bahwa Anda ridha kepada Allah? Mana tanda bahwa Anda mengakui Rabb Allah sebagai Rabb Anda? Mana buktinya? Tanda bahwa engkau ridha Allah sebagai Tuhanmu, maka engkau akan siap meninggalkan riba. Allah yang mengharamkan riba. Tetapi kenyataannya, engkau belum ridha, engkau belum rela dengan Allah. Buktinya, Allah larang beriba, engkau melakukan riba. Allah melarang menyogok, engkau masih sogok menyogok. Allah mengharamkan suap menyuap, engkau halalkan suap menyuap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pantaskah kita mendapatkan ridha dari Allah? Kana haqqan 'ala Allah an yurdiyah. Telah berhak dia mendapatkan ridha dari Allah. Kapan? Ketika dia benar-benar dengan sepenuh hati ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya. Dia rela dan ridha menerima segala apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau dia tidak menerima dan tidak rela menerima apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dikhawatirkan kita tidak menjadi orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru dari sisi ridho kepada Rabb. Ada yang kedua, ada yang ketiga. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Yang pada intinya ketika kita mengaku ridho Allah sebagai Rabb dan Tuhan kita, maka kita harus siap dengan konsekuensi menerima seluruh apa yang datang dalam Islam, wabil islami dina, menerima Islam sebagai agama kami dengan segala ketentuannya dan perundang-undangannya, ya, ridha Nabi sebagai Muhammad sebagai nabinya. Artinya dia siap menerima seutuhnya, secara totalitas. Dia menerima Allah sebagai Rabbnya, melazimkan dia harus siap menerima apa yang datang dari Islam sebagai agamanya, dan melazimkan, mengharuskan dia untuk menerima segala apa yang datang dari Muhammad sebagai nabinya dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila itu yang benar-benar dilakukan olehnya, maka dia telah berhak dari Allah azza wa jalla keridhaan. Dia telah berhak mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu. Maka dia telah berhak dari Allah azza wa jalla, atas Allah keridhaannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi wa qala hasan gharib. Hadis ini termasuk di antara hadis yang hasan li ghairihi. Baik, ikhwatul iman, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap kita terus memperbaiki penghambaan diri kepada Allah. Terus kita membenahi penghambaan diri kita kepada Allah, ta'abbud lillahi azza wa jal, hadhil ubudiyyah lillah.
menerima segala ketentuan yang datang dari Islam, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah pengakuannya akan dibenarkan. Namun manakala pengakuan lisannya tidak menunjukkan yang sesungguhnya, maka dikhawatirkan ucapan itu adalah tanda kedustaan kita. Lisan kita menyatakan siap, menyatakan ridho dan rela Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, tetapi pada kenyataannya dia tidak siap menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia masih berat menerima undang-undang yang datang dari Islam. Dia masih sulit untuk menerima apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Maka pengakuannya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin SAW hanya di lisan. Dan saya khawatir ucapan ini adalah sebuah kedustaan seandainya tidak diiringi dengan bukti di lapangan. Dan kita berlindung kepada Allah dari setiap kedustaan, setiap kebohongan, tidak adanya kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Hendaknya setiap kita benar-benar memperbaharui dan terus memperbaiki penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya lisan yang berucap tetapi hati mengingkarinya. Karena orang-orang yang berdusta adalah mereka orang-orang yang ucapannya berbeda dengan isi hatinya. Ucapan lisannya berbeda dengan bukti fisiknya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keteguhan yang sesungguhnya di dalam beragama, bagaimana yang semestinya di dalam beragama. Bukan hanya sebatas ucapan tanpa bukti, bukan hanya sebatas pengakuan yang diucapkan, tetapi jauh dari gerakan yang diamalkan. Dan sungguh di akhir zaman ini banyak kita dapati orang-orang yang berkoar-koar, siap untuk melayani, siap untuk membantu, siap untuk meringankan, siap mendukung penuh agama Allah. Tetapi kenyataannya di lapangan mereka menunjukkan bahwa mereka sedang menentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendustakan perkataan mereka sendiri. Mereka mengatakan kami siap menegakkan keadilan dan itulah agama Allah. Menegakkan keadilan. Mereka berkoar-koar siap untuk menegakkan keadilan. Tetapi sebahagian mereka tak berani menegakkan keadilan. Hanya ucapannya hanya sebatas stiker. Ucapan lisannya hanya sebatas memenuhi baliho-baliho. Hanya sebatas spanduk-spanduk yang terpampang dan terpajang. Di sana mereka mengatakan kami siap untuk mengabdi. Kami siap
untuk melayani, tetapi di lapangannya mereka mendustakan ucapan mereka sendiri. Dan ini sangat berbahaya, karena mereka sedang menunjukkan kebohongan dan kedustaannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan satu ancaman yang keras terhadap mereka yang mengucapkan sesuatu namun mereka tidak mengerjakannya. Na'udzubillah min dzalik. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemarahan Allah kepada mereka yang mengucapkan sesuatu tetapi mereka tidak mau mengerjakannya. Kita dapati baliho-baliho, spanduk-spanduk yang terpampang, yang terpajang, iklan-iklan yang mengumumkan bahwa mereka siap untuk melayani, mereka siap membantu, meringankan. Tetapi itu hanya sebatas di spanduk. Di lapangan mereka tak berani membuktikannya. Ketika dituntut, mana buktinya bahwa kalian ingin begini dan begitu terhadap masyarakat, tetapi mereka tidak berani membuktikannya. Nah, maka orang yang seperti ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sangat besar kemurkaan Allah kepada mereka yang mengatakan tetapi tidak mau melakukan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala keburukan, ucapan lisan yang tidak sesuai dengan kehidupan real yang sesungguhnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Sampai di sini ahibati fillah. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini menjadi cahaya yang terang benderang bagi kita semuanya untuk terus memperbaiki diri. Bagaimana kegelapan yang selama ini kita lewati adalah kesalahan besar yang harus ditinggalkan. Jadikan ilmu sebagai cahaya yang menerangi bagaimana semestinya jalan yang kita pilih. Bagaimana semestinya menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah jauhkan kita dari segala keburukan dan Allah dekatkan kita kepada setiap pintu kebaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان